Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang cara mudah memahami perhitungan persediaan dengan dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Oh iya Kak, sebelum Kak Nia bahas lebih lanjut, jangan lupa ya di like dan subscribe video ini dan tonton terus sampai akhir agar kakaknya nggak gagal paham mengenai pengertian dari metode perpetual dan metode periodik untuk pengakuan persediaan. Dan kali ini Kak Nia membawa kabar gembira nih Kak, bagi kakaknya yang masih melanjutkan studi di sekolah menengah atas atau kejuruan, maupun kakaknya yang lagi menempuh strata 1 maupun diploma di jurusan akuntansi yang sedang mempunyai tugas belajar, entah itu soal di bidang akuntansi, bisa kirim ke WhatsApp Kak Nia ya Kak. Nanti kita akan bantu bahas dan akan kita upload videonya ke YouTube Kak Nia di channel resmi Ayo Sinaure. Yuk nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum mempelajari cara membuat jurnal pada sistem pencatatan persediaan, baik itu metode perpetual dan periodik, kakaknya harus mengetahui nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencatatan persediaan dengan metode perpetual maupun periodik. Nah, ini perbedaannya nih Kak. Biasanya untuk metode perpetual itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan transaksi besar namun perputarannya sedikit. Kak Nia kasih contoh ya. Misalkan pada perusahaan yang menjual mobil. Di situ kan transaksinya besar. Berarti pada saat membeli itu kan harga mobil itu kan besar transaksinya. Namun perputaran sedikit, maksudnya perputaran sedikit itu nggak sebanyak perputaran jual belinya seperti di perusahaan retail. Paham ya Kak? Nah, kalau pada metode pencatatan periodik, transaksinya itu cenderung kecil dan perputarannya besar. Biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan retail. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan retail bisa menggunakan metode perpetual dan perusahaan-perusahaan seperti otomotif bisa menggunakan metode periodik. Itu tidak menutup kemungkinan ya Kak. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaannya itu sendiri. Oke, untuk opsi 1 sudah ya Kak. Kita lanjut ke opsi 2. Next, opsi kedua, untuk metode perpetual, perusahaan tidak membutuhkan stok omnim berkala Kak. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan metode perpetual ini, perusahaan tersebut tidak membutuhkan stok omnim secara berkala atau terus menerus ya Kak, untuk mengetahui total realnya persediaan yang ada di gudang sudah cocok apa belum nih sama yang ada di catatan admin. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik nih Kak, membutuhkan stok omnim secara berkala. Nah, kenapa ya ada perbedaan yang antara kedua ini? Perpetual tidak membutuhkan stok omnim berkala dan periodik membutuhkan stok omnim berkala. Karena gini Kak, perbedaannya berasal dari pencatatan yang terus-menerus dilakukan apabila menggunakan metode perpetual. Sedangkan periodik hanya dicatat berdasarkan misalkan pembelian ya sebesar pembelian itu, tanpa dicatat berapa HPP yang sesungguhnya. Next, kita lanjut ke opsi yang ketiga. Untuk metode pencatatan perpetual, perusahaan membutuhkan buku besar pembantu, ya karena itu tadi, karena ada pencatatan HPP, ada persediaan yang berkurang, jadi dibutuhkanlah buku besar pembantu untuk keterangan-keterangan, oh ini untuk misalkan beban angkut, karena pengakuannya beban angkut maupun pembelian itu diakui sebagai persediaan langsung. Sedangkan untuk metode periodik sendiri tidak membutuhkan buku besar pembantu karena tidak adanya pencatatan HPP secara langsung dan pengurangan persediaan secara langsung. Di sini pencatatannya entah itu pembelian maupun beban angkut itu dicatat ya berdasarkan akun itu sendiri Kak. Hehe, kira-kira udah paham apa belum Kak? Atau makin pusing nih Kak? Next, Kak Nia lanjutkan ke opsi yang keempat. Perbedaan yang keempat yaitu metode perpetual, penjualan diakui bersamaan dengan persediaan barang dagang yang berkurang, sedangkan metode periodik saat terjadinya penjualan hanya diakui banyaknya penjualan yang terjadi. Next, perbedaan yang kelima yaitu
Untuk metode perpetual, saat terjadinya pembelian diakui sebagai persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode periodik, pembelian diakui sebagai pembelian, retur pembelian diakui sebagai retur pembelian, potongan pembelian tetap diakui sebagai potongan pembelian, dan beban angkut pembelian diakui sebagai beban angkut pembelian. Jadi setiap akun dicatat secara terpisah. Nah Kak, gimana nih untuk perbedaan jurnal umumnya untuk metode perpetual dan periodik? Pada saat terjadinya pembelian, seperti tadi udah Kak Dina jelaskan ya, bahwa akan muncul akun persediaan barang dagang atau persediaan bahan baku atau persediaan barang dalam proses, tergantung ya yang dibeli itu persediaan dalam bentuk apa. Kalau persediaan dalam bentuk barang dagang ya teman-teman tinggal masukkan persediaan barang dagang pada kas atau hutang sebesar bla bla bla. Selanjutnya untuk metode periodiknya, pada saat melakukan pembelian, perusahaan menjurnal tetap ya pembelian pada kas. Selanjutnya ke penjualan. Pada saat perusahaan melakukan penjualan, jika menggunakan metode perpetual, ada 4 akun yang harus dijurnal, yaitu kas atau piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah ini perbedaannya nih Kak, dengan metode periodik, bahwa perpetual harus dicatat HPP dan persediaannya. Nah dari sinilah mengapa perpetual langsung bisa diketahui saldo realnya dia, labanya dia berapa, itu langsung bisa diketahui. Beda sama dengan periodik. Kalau periodik saat dilakukan penjualan hanya ada akun kas atau piutang pada penjualan. Oke Kak, nggak kerasa materi kita pada hari ini udah selesai. Sampai sini aja. Semoga kakaknya paham ya apa yang sudah Kak Nia jelaskan. Oh iya Kak, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Mohon bantuan like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa komen maupun kakaknya yang mau mengirimkan soal-soal akuntansi bisa pada WA atau email yang tertera di tayangan pertama ya. Oke, sebelum kita akhiri, yuk kita yel-yel dulu nih. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.